Gelap kali di sini. Yang aku tanyakan adalah itu si anaknya itu ngapain yang ngetek-ngetek presiden ya. Maksud gue adalah kelihatan banget bodohnya Allah gitu loh. Jadi kalau lo mau pintar, lo harus baca dulu soal hukum, belajar dulu soal hukum ya Beb gitu. Katanya lo mau diam, kok ikut-ikutan lagi sih Beb? Dia siap perang sama kita. Ya sini buram soalnya. Tunggu ya. Buram kan? Ngapain lo harus ngetek sana ngetek sini? Ya sekarang aja lo tag seluruh menteri yang ada di Indonesia ini, MPR, DPR. Iya, lucu banget ya gitu loh. Jadi gini, cerita orang yang terjolimin itu ketika emak lo itu orangnya baik, tidak melakukan kekerasan dalam kata-kata, tidak menghina-hina orang, terus dia kayak diperlakukan hukum yang semena-mena sama dia, baru itu namanya korban. Kalau ini dia juga melakukan hate speech, melakukan hinaan, melakukan penipuan, melakukan banyak hal gitu sama orang. Terus menurut lo dia sebagai korban. Jadi awal ceritanya ketangkep, dia itu kan nggak kooperatif, udah dipanggil, sok-sok nantangin, begono, begini kayak seakan-akan dia itu yang kebal hukum, seakan-akan dia itu yang kayak orang paling terkuat yang ada di Indonesia ini. Nah ketika lo udah jatuh, ya lo harus akui kesalahan lo dan lo harus akui resiko kejahatan yang lo perbuat gitu loh. Jadi be gentle aja, jangan kayak seakan-akan lo menjadi korban. Lo harus ngetek seluruh yang ada di Indonesia ini. Begitu. Udah deh, kata lu stop kan, jangan mancing-mancing gue loh. Ntar gue seret-seret juga lo. Makanya kita hidup di dunia ini jangan jumawa, di atas langit masih ada langit. Nah ketika lu berbuat jahat atau lu bermulut jahat, ya lu harus siap dengan resiko apa yang lu lakukan gitu loh. Jadi kemarin tuh dari panggil kayaknya sore deh gitu. Nah dia tuh nangis-nangis, nggak mau. Iya sama. Iya. Aku lagi live bentar boleh ya? Nah, iya makanya udah dihapus menurut aku adalah lu hal yang bodoh. Lu membodohi diri lu. Sekarang gini, ini masalah hukum bukan kriminalisasi hukum ya. Jatuhnya intinya emak lu itu udah salah, melakukan fitnah, melakukan pencemaran nama baik. Nah, lu harus bertanggung jawab atas semua itu gitu loh. Kalau lu membuka lagi masalah hukum-hukum yang kemarin sudah selesai, ya lu mau nggak mau harus banyak menyeret orang. Salah satunya si kucing lagi, bla 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 itu. Kita tahu lah, we know lah apa yang terjadi dalam hal itu gitu loh. Apa yang dilakukan kucing juga, lu harus siap dengan itu loh. Gitu. Kalau lu selalu mau buka-bukaan, jadi lu harus smart girl. Jangan sosok ikut campur. Silent aja. Nah, setelah ini juga ada laporan dari geng arisannya si kakek. Jadi kamu harus paham, sayang kalau mau ikut campur. Dia udah melaporkan tadi sore dan itu sudah diterima sama aparatur. Jadi bukan hanya pelaporan yang ini aja ya, yang NM aja ya kronologisnya. Nanti banyak juga pelaporan-pelaporan. Belum lagi dari pelaporan Gaby gitu. Jadi nggak usah sosok jadi pahlawan kesiangan dari dulu. Kalau nggak gara-gara lo ini nggak akan terjadi. Paham nggak sih lo? Gue lama-lama jadi enak sama lo. Seharusnya gue itu yang nggak mau ikut campur lagi apapun itu dan nggak mau lagi kayak mengurusin lo. Tapi karena tadi gue lihat banyak ngirimin ke gue, lu ngetek presiden, lu ngetek
Kejaksaan Agung, Kejaksaan RI segala macam. Buat apa gitu loh? Sementara lu sendiri yang menikmati dari hasil pertikaian ini dan lu adalah sumbunya. Jadi stop untuk jadi sosok pahlawan, be smart, belajar lagi soal hukum, habis itu baru lawan kita. Kalau lu mau simpati mau apapun itu ya di dunia nyata aja, lu support kayak dia, lu dukung kayak dia, lu kasih kayak bantuan hukum segala macam dan pengacara bla bla, itu baru benar. Tapi kalau lu kita post di media sosial, berarti lu ngajak perang kita lagi. Kita siap untuk perang lawan lo. Lu tahu kan apa yang terjadi kalau perang sama kita? Jadi jangan salahkan lagi itu nanti. Kenapa nggak sekalian Komnas HAM segala macam lu teks kalian minta simpati. Dia itu nggak ada di kriminalisasi hukum, dia ditindak pidana sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi nggak ada kriminalisasi hukum. Jadi soal arisan itu adalah orang sebelah itu menjelekkan arisannya seperti ini. Sebenarnya orang sebelah itu kayak membela anak-anakan dia, tapi anak-anak itu ternyata melakukan tindak pidana juga. Jadi sudah dilaporkan dan si Cece itu sudah melakukan pelaporan itu malam ini juga, sore tadi di Polda kalau nggak salah. Jadi itu akan bertimpa tindih nanti pelaporannya. Jadi pahami dulu ya sayang. Lagian kalau mengetek itu jangan ngetek Pak Presiden, banyak hal urusan negara yang harus dia urus, bukan masalah transgender sayang. Jadi jangan sosokan mau ngelawan kita lagi ya Beb. Kemarin sudah kita kasih ampun. Lu udah take a promise sama kita bahwa lu akan challenge, bahwa lu tidak akan ikut campur apapun lagi itu. Tapi lu udah masuk ke media sosial lagi nih, kayak lu up segala macam, dan lu kayak mau nyerang kita lagi. Baik, kita kan layani lagi sayang. Kalau lu melawan aku, lu harus punya otak. Kalau nggak punya otak, cukup diam aja. Jangan buat gue marah lagi. Jadi kronologinya itu adalah pelaporan ini mengatasnamakan pelaporan dari NM, tindakan penghinaan dan juga pencemaran nama baik. Jadi sudah jelas kalau pidananya tidak ada yang dikriminalisasi hukumnya gitu loh. Kalau yang dikriminalisasi hukumnya itu dia tidak melakukan apapun tapi dia ditindak pidana atau dijadikan tersangka gitu. Jadi jelas loh di sini kasusnya. Jangan mencederai penyidik bahwa mereka itu tidak bekerja dengan benar gitu, karena kamu kayak mengiring opini bahwa Maman kalau itu nggak melakukan apapun gitu loh. Tapi tanpa lu sadari jejak digitalnya kalau dibuka semua YouTube semua itu hate speech juga, kata-kata kasar, hinaan, mengiring ujar kebencian dan bla bla itu banyak banget gitu. Jadilah ya lu harus punya otak dikit gitu loh. Lu lihatlah apa yang lu tag, lu harus belajar dari sini ya. Ketika lu tag, lu lihat berapa banyak yang kayak yang support lu banyak atau yang tidak support lu gitu. Jadi apalagi kita udah berjanji loh, lu janji sama gue, Kak, gue nggak mau ikutan apapun lagi itu dan gue akan selan bla 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 bla. Tapi sekarang lu kayak, kalau gue sih merasa oke, lu sebagai anak ya wajib untuk mensupport orang tuanya apapun itu sah-sah aja. Tapi menurut gue adalah jangan lu up di media sosial. Itu kayak lu membangkitkan amarah kita yang sudah berdamai sama Allah gitu. Dan yang lu paling bodohnya adalah lu tag-tag orang yang kayak presiden, Kejaksaan RI segala macam, tapi lu nggak tahu bagaimana peraturan hukum yang ada di Indonesia ini gitu loh. Tidak mungkin penyidik atau aparatur menangkap seseorang yang tidak bersalah, dan tidak ada yang namanya kriminalisasi hukum sama orang yang benar-benar tidak melakukan kesalahan itu gitu loh. Udah jelas loh pelaporannya seperti apa gitu. Ya kalau lo mau membuka lagi soal kasus-kasus itu kan kasusnya udah case close, yang pemukul juga sudah dihukum dan sudah dibebaskan. Jadi kalau mau membuka lagi ya lo harus siap juga akan terseret banyak orang, salah satunya
ya si Kut-Kut, adik kesayangan lo gitu. Gue kan tahu apa yang dilakukannya gitu. Apa kalau udah siap, udahlah kita berdamai aja sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya dia memang harus berbenturan dengan hukum, dengan apa yang dilakukan, menebar kebencian, menghina orang-orang dan lain, itu kan sudah menjadi resiko apa yang dilakukannya dalam hidup dia gitu. Kenapa lu harus yang kayak sok-sokan jadi pahlawan kesiangan lagi gitu, sementara lu sadar bahwa ini semua terjadi karena huru hara dari lu sendiri, dari mulut lu yang ngebumbuin, mulut lu yang ngomporin gitu loh. Kronologinya dia dipanggil ya mungkin aparatur merasa bahwa semua sudah lengkap untuk melakukan penahanan nama dia, ya sudah dilakukan penahanan begitu. Dan dia nangis-nangis di dalam. Thank you loh Kak, baik banget Kakak Ike. Begitu. Aku nggak, sekarang kalau kalian mengingat ya, kejahatan yang aku lakukan sama kejahatan yang dia lakukan adalah ketika aku kebakaran di Bali, dia loncat-loncat di apartemennya, segala macam kayak menyumpahi aku dan segala macam. Dia ketangkap, aku hanya bilang alhamdulillah dan aku takbir segala. Ya mungkin menurut aku adalah semoga dari pembelajaran ini bisa mendewasakan dirinya, bisa lebih baik lagi tentunya, bisa kayak lebih menghargai orang, tidak ada lagi penghinaan dari atas mulut dia, atau kayak udahlah lupakan semua yang terjadi sama kita, jadilah orang yang lebih baik lagi. Nah, kalau aku mau sama seperti dia, aku dipermalukan depan publik segala macam, ya lu harus mikir dong, semua yang lu lakukan itu ada karmanya kan gitu. Semua akan dibalas dengan instan. Sekarang udah ketangkap, lu seakan-akan kayak support, kenapa nggak sekalian hashtag pray, doa untuk segala macam, atau selamatkan dulu dari hukum segala macam gitu. Dulu aja lu juga kayak gitu. Pas di awal-awal mau masalah, lu kayak merasa jadi maju terdepan. Akhirnya lu yang buat huru hara semua ini. Kalau nggak gara-gara mulut lu nggak terjadi. Dan sekarang juga lu mau seperti itu. Begitu say. Jadi sebelum ngomong itu mikir pakai otak. Kalau soal video apapun itu aku tidak akan mau spill. Kenapa? Karena itu bisa jadi bumerang. Kalau misalnya kalian memang pengen tahu, ya kalian cari aja ke sana di mana dia ditahannya. Ngapain lu hapus? Di sini bukan siapa yang bukan panas segala macam, cuman gue enak aja. Lu udah janji ke gue, lu nggak akan mau ikut campur apapun lagi itu segala macam. Gue sah saja kalau misalnya lu mau support emak lu, tapi support di dunia nyata. Ya lu carilah pengacara untuk buat bela dia, lu kasihlah duit segala macam, itu baru yang benar. Tapi kalau untuk yang cari perhatian sosok pahlawan di media sosial, lu upload dan lu tag-tag segala macam, kayak lu nantangin kita juga lagi. Dan lu bilang lah saksi ini saksi itu juga ada dalam masalah itu. What the fuck gitu loh. Ngapain lu berbuat kayak gitu lagi? Mengambil simpati lagi gitu. Kan hidup itu jangan terlalu jumawa, nantangin, dikasih pelajaran nggak terima. Nih, ini orang yang teraniaya, doa yang teraniaya. Emang yang mak lu lakukan sama orang sama kita nggak teraniaya, kita gitu loh. Nggak banyak orang teraniaya, mau aku sebut semua namanya, Teyani,
gue semua mau gue sebut Kak Citra Baby C. Terus mak lu itu teraniaya. Emang ada Mail ya? Gue ngadep sisi kucing gak mau ah. Mulutnya lemes. Serem aing. Mana Mailnya? Suruh ini dong. Yang mana? Terus teman arisan lu itu nggak teraniaya. Menurut lu mak lu itu benar gitu. Udah dilaporin juga kan? Terus itu kriminalisasi hukum lagi. Yang harusnya lu suruh itu adalah mak lu introspeksi diri. Baru lo nya. Jangan suka kompor, jangan suka sok lawan kesiangan. Yang intinya lu ada pemicu. Sekarang intinya orang udah ngasih makan lu aja, lu aniaya. Sekarang aja udah kena batunya baru terianiaya, kena kriminalisasi hukum apa dan membeli. Sadar say, apa yang lu lakuin? Nggak boleh barbar ya? Nggak boleh dong, nggak boleh barbar dong, Mak. Panja. Mak, nggak. Aku mau pajat sama Matalia. Mak, nggak mau ini, nggak mau apa? Nggak mau ngetek presiden, kaseto, gitu-gitu. Gue nggak mau ngetek itu, gue ngetek Allah aja. Terima kasih, bersyukur sama dia udah mendengar segala doa-doa kita yang teraniaya. Itu baru kita yang teraniaya. Tadi aku komen loh kok. Tadi aku komen loh di Instagramnya loh, pakai Instagram aku loh. Aku komen di Instagramnya Bapak Idris, tapi di delete langsung fotonya. Takut deh. Nah, ngomong kan dia kemarin itu udah janji sama gue nggak akan kesulitan lagi kak, baik-baik aja, ya udah. Karena nggak ada kayak juga kak. Oh iya kak, gue baik. Sasa aja sih kalau kita mendukung teman ya, tapi ya di dunia kan. Iya benar, jangan cuman kayak gitu-gitu doang. Jangan kayak ambil simpati, seakan-akan mak itu teraniaya, seakan-akan mak itu orang yang baik, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kekerasan gitu, melakukan kriminalisasi hukum sama dia tidak melakukan, jadi apa aneh kan? Iyalah, apa namanya? Karena jadi korban. Bentar. Masa sekarang seakan-akan itu Bapak Idris kayak lupa dulu emaknya itu ngata-ngatain kita semua kayak gimana. Aduh, Bapak Idris, kamu tuh lupa ya akan mama kamu menghina aku, menghina Matalia. Iyalah. Iya parah. Masa sih betul-betul? Ya bebas mungkin ada penangguhan hukum ya, tapi itu tidak stop. Ya kita lihat aja bebas enggaknya gitu loh. Kan katanya. Kalau ini suka terlalu katanya.
orang melihat faktanya. Kita nggak senang, cuman kita bersyukur. Sejauh harapan kita ini, kita sudah mencapai di titik untuk di mana bisa kita menjatuhkan kesombongannya dengan memasukkan dia ke dengan ke hotel yang beralasan Ubin. Itu kita udah satu kemenangan. Terserah nanti kedepannya mau seperti apa, mau dia bebas kayak mau apa kayak, yang penting sudah kita lihatkan kepada semua orang bahwa hukum di Indonesia itu adil seadil-adilnya, tidak memandang satu sosial dan backingan siapapun gitu. Ketika dia salah, dia berhak mendapatkan hukuman. Itu yang sebenarnya kita pengen tunjukkan ke semua orang gitu. Nah, makanya kita kawal nih Kejaksaan RI. Ketika misalnya ini sudah tuntutannya sudah berat seperti ini, ketika dia bebas, berarti kan ada yang aneh gitu. Nah, kalau dia mau lapor ulang, silakan lapor ulang. Nggak ada larangan kan? Yang dirugikan siapa? Gue? Enggak. Malah dia sendiri nanti. Ketika tuduhan itu tidak benar lagi, double case lagi. Banyak yang terbawa lagi. Nah, di sini juga lu lihat siapa teman lo. Keluarkanlah jurus sanksinya, Beb. Biasanya kan keluarkan jurus sanksinya sama si Kutkut. Sekarang gini, kalau benar terbukti dalamnya CNM, kenapa dulu nggak bisa diproses, mau apapun itu. Itu aja intinya. Berarti kalian mencederai kerja aparatur dong. Kayak menganggap mereka bekerja tidak benar gitu. Nah, itu juga akan bermasalah nanti sama kalian. Hati-hati. Makanya buat lo, adikku sayang, gue nggak bilang deh, lu si om apalagi adikku sayang, kalau mau ikut campur, pelajari dulu soal hukum di Indonesia, terus itu pelajarin dulu kebenaran kasusnya. Jangan katanya, buktinya semua di Indonesia ini bisa dipalsukan. Jadi harus hati-hati. Sekarang gini, kalian mau menang terus, ketika kami kalahkan kalian nggak mau terima. Masih banyak aja yang kalian cari kesalahan kita gitu loh. Ya udah terima kekalahan aja, belajar dari kekalahan itu untuk menjadi lebih baik lagi, kan enough. Close case gitu loh, case close gitu. Udah kita case close gitu, lupakan semuanya. Jangan merasa mau menang doang. Ketika kalah lu nggak terima, gimana sih piye. Kemarin kita take down itu segala macam itu, kita mau diam biar lu sempat benar-benar sampai dipanggil beneran. Nantangin, kok dihapus, kok ini, kok itu. Nah sekarang lu udah di dalam sana, mau ngomong apa lagi? Jangan ingin jadi pemenang terus gitu loh. Sekali-sekali jadilah orang yang bisa untuk orang yang kalah, tapi suatu saat kamu bisa memperbaiki hidupmu untuk dari setiap kesalahanmu gitu loh. Jangan seakan-akan lu mau menang terus, mau the best terus, mau terkuat terus, mau terpandang terus, mau terkaya terus. Nggak boleh begitu sayang. Hidup itu kayak roda roller coaster gitu, sebentar di bawah, sebentar di atas, sebentar di tengah, sebentar di bawah lagi. Nah sekarang itu kamu lagi dikasih Tuhan cobaan, kamu lagi di bawah. Ya udah, terima apa adanya dulu gitu loh. Katanya lu kaya segala macam, banyak kremesnya. Ya udah, tunjukin lah sekarang gigimu. Jangan lupa kipas-kipasnya di dalam.
Semua orang diludahi netizen. Semua orang dikata-katain. Orang sebenarnya memaafkan kayak Dokter Oki, kayak Kak Citra Sani, kayak Teyani, Teyesi. Banyak lagi orang-orang yang tersakiti yang gak sebut segala macam. Mereka itu memaafkan tapi hatinya sudah terluka. Dan mereka itu tidak melupakan. Kenapa mereka tidak ingin kayak melayanin lo? Karena mereka berjiwa besar gitu loh. Kalau kucing I don't care ya, karena aku nggak peduli sama itu anak. Tapi kalau misalnya si adikku sayang itu masih pengen dibuka-buka segala macam itu, si Kut bisa kesangkut karena akan dipanggil semuanya kan. I know lah, you know juga lah kan Om apa yang terjadi sama Kut pada saat itu. Karena duit gue dipakai untuk menutup itu di Bandung dulu. Masih ingat kan? Duit cece. Kalau diambil track recordnya ada dari bank gue. Gue pinjamin. Tapi meminjaminya bukan untuk melakukan kejahatan itu ya. Meminjami untuk pembayaran yang ada acara di Bandung itu. Gitu. Biar tidak terlihat yang keluar dari bank kamu itu duit segitu itu untuk kemana. Padahal duit yang keluar duit dari kamu itu dari bank itu untuk sesuatu, dan kucing melakukan itu. Hati-hati. Aku terlihat bodoh tapi aku nggak bodoh. Nah kalau arisan itu, jadi si Cici ini merasa dirugikan, merasa kayak namanya dijelek-jelekin, merasa kayak pembunuhan karakter. Nah, maka dari itu dia nggak terima, dia melaporkan balik orang-orang yang sudah ngefitnah dia, ngejelek-jelekin dia, dan pembunuhan karakter itu, dan sudah pelapornya diterima oleh Polda. Nah, ini juga akan bertimpang tindih kasusnya. Gitu, jadi siap-siap aja. Aku nggak akan spill siapa nama Cici itu, tapi dia DM aku, kan tapi aku izin dulu, boleh nggak nanti aku buka sedikit soal case kamu? Boleh dong, katanya, karena aku sudah melakukan pelaporan. Gitu. Kalau soal dia di sel cewek atau cowok, mungkin untuk nggak tahu juga ya konteksnya. Kalau di Indonesia itu akan berpatokan sama ID card kita. Kalau kita udah menjadi perempuan ya dia di sel perempuan tentunya. Kalau masih lelaki tentunya dia akan di lelaki. Udah dihapus story-nya kan, baik, dia pintar, smart. Berarti dia nggak ikut perang. Ya udah, support di dunia nyata aja, kayak kamu jengukin dia, kasih dia semangat, siapkan pengacara, bla 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 semacam gitu. Kalau kamu menjadi orang yang benar-benar menempatin janjimu, nggak usah kamu yang kayak mau cari simpati bahwa kamu akan membela dia segala macam. Kamu sadari dulu semua ini terjadi karena mulut busukmu juga menjadi kompor. Aku nyuruh anak aku diam itu untuk gak nyentuh kamu karena kamu berjanji untuk tidak ikut-ikutan. Sekarang aku suruh serang dia sampai habis. Bila perlu kulitin, udah sampai kulit tulangin. Karena kita gak mau lagi tersakitin dan kita gak mau terkalahkan lagi. Sekali-sekali kita harus jadi pemenang. Walaupun nanti ujung-ujungnya kita jadi kalah juga gak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah menjadi pemenang. Karena kita hidup ini adalah ketika kita nggak salah maju. Tapi kalau ketika kita salah ya udah, kita harus berjiwa besar minta maaf. Aku juga kalau sebelum dulu hal itu terjadi aku bilang, ada nggak yang perlu kita perbaiki Eda? Ada nggak begini. Tapi dia menyerang dan menyerang terus sampai aku udah diam. Sampai saat ini pun aku masih diserang. Stasia lagi live nggak peduli, Stasia lagi live nggak penting juga bagi hidup gue dia. Nah, intinya adalah dari semua kasus ini kita belajar, apapun yang kita keluarkan dari mulut kita harus siap dengan resikonya. Dan ketika lo menantang-nantang
aparat negara, mempertanyakan kebijakan hukum yang ada di negara kita ini, lu harus menguasai dulu pembelajaran tentang hukum. Jadi jangan asal spill tek tapi lu nggak ngerti gitu. Kalau gue dulu pernah basic di LBHM, Lembaga Bantuan Masyarakat Hukum. Ketika saya bersaksi, saya harus tahu dulu apakah nanti saya bisa diseret untuk ke dalam kasus pidana. Tapi saya harus tahu juga apa yang harus saya sampaikan dan apa yang tidak perlu saya sampaikan. Jadi lo mau menyeret siapapun silakan. Kalau gue mah terseret pun terseret biasa aja kali. Yang penting gue puas. Aku nggak ada apa-apa Mas Tasya, kita udah baik kan, tapi ya jangan apa-apa kalian harus ada Tasya live, ada ini begini, ya biarkan dia dengan hidup dia, aku dengan hidupku gitu. Kita fine-fine aja, jadi nggak ada yang harus dipermasalahkan gitu loh. Alinli, Anda mau naik tidak? Kakek kemana lagi recovery ininya, hidung barunya di Hotel Rodeo? Cus, oke, mari kita naikkan Alinli.